Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ayu Cici Mursida dari kelas 12 MIPA SMA Khozainul Ulum. Kali ini saya akan melakukan praktikum kenaikan titik didih pada materi sifat kualitatif larutan. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan terhadap titik didih larutan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penambahan zat larut yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit terhadap titik didih larutan. Apa itu sifat kualitatif larutan? Sifat kualitatif larutan adalah salah satu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi partikel zat larutnya. Sifat kualitatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat kualitatif larutan elektrolit dan sifat kualitatif larutan non-elektrolit. Salah satu sifat kualitatif larutan yaitu kenaikan titik didih. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Titik didih zat cair diukur pada tekanan 1 atmosfer. Untuk menghitung kenaikan titik didih, kita dapat menggunakan rumus. Pertama, untuk larutan elektrolit, delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, kita dapat menggunakan rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Delta TB sama dengan M kali KB, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, M adalah molalitas, KB merupakan ketetapan kenaikan titik didih, dan I merupakan faktor Van Hoff. Oke, langsung saja. Alat yang dibutuhkan antara lain panci, kompor, termometer, wadah berlabel, pengaduk, sendok, gelas ukur, dan stopwatch. Adapun bahan yang digunakan yaitu antara lain ada air, garam, dan gula pasir. Yang pertama, kita akan menentukan titik didih dari air. Pertama-tama, tuang air 300 ml pada gelas ukur. Kemudian, taruh pada wadah yang sudah kita beri label. Lalu tuang air pada panci. Selanjutnya, kita ukur titik didihnya dengan menyalakan kompor dan meletakkan panci yang telah kita isi dengan air, diikuti dengan pengukuran suhu sehingga mendidih suhu konstan, dan diikuti dengan menyalakan stopwatch. Yang kedua, kita akan menentukan titik didih dari larutan gula 2 sendok. Pertama-tama, masukkan air 300 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, tuang pada wadah yang sudah diberi label. Lalu, tambahkan gula sebanyak 2 sendok makan. Aduk hingga homogeen. Selanjutnya, kita akan menentukan titik didih dari larutan gula 4 sendok. Pertama-tama, masukkan 300 air ke dalam gelas ukur. Kemudian, tuang pada wadah yang sudah kita beri. Lalu, masukkan gula sebanyak 4 sendok makan. Aduk hingga homogeen.
Nah, kedua larutan ini akan kita masukkan ke dalam panci dan kita akan mengukur suhunya masing-masing. Selanjutnya kita akan menentukan titik didih dari larutan gula 2 sendok makan hingga suhu konstan, diikuti dengan menyalakan stopwatch. Kemudian menentukan titik didih dari larutan gula 4 sendok makan hingga suhu konstan, diikuti dengan menyalakan stopwatch. Yang ketiga, kita akan menentukan titik didih dari larutan garam 2 sendok. Pertama-tama, masukkan air 300 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian tuang pada wadah yang sudah diberi label. Lalu tambahkan garam sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aduk hingga homogen. Selanjutnya kita akan menentukan titik didih dari larutan garam sebanyak 4 sendok. Dengan cara yang sama, masukkan air 300 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian tuang pada gelas yang sudah diberi label. Lalu tambahkan garam sebanyak 4 sendok makan. Lalu aduk hingga homogen. Nah, kedua larutan ini kita tuangkan kepada panci dan kita akan mengukur suhunya masing-masing. Selanjutnya mengukur titik didih dari larutan garam 2 sendok, dilanjut dengan menyalakan stopwatch. Kemudian mengukur titik didih dari larutan garam 4 sendok hingga suhu konstan, diikuti dengan menyalakan stopwatch. Hasil percobaan. Pertama, titik didih air. Didapatkan titik didih air yakni sebesar 94 derajat Celcius dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendidih hingga suhu konstan yakni 2 menit 55 detik. 2. Titik didih dari larutan gula. A. Larutan gula 2 sendok. Didapatkan titik didih dari larutan gula 2 sendok yakni sebesar 95,5 derajat Celcius dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendidih hingga suhu konstan yakni 3 menit 11 detik. B. Larutan gula 4 sendok. Didapatkan titik didih dari larutan gula 4 sendok yakni sebesar 96 derajat Celcius dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendidih hingga suhu konstan yakni 3 menit 14 detik. 3. Titik didih larutan garam. A. Larutan garam 2 sendok. Didapatkan titik didih garam 2 sendok yakni sebesar 97 derajat Celcius dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendidih hingga suhu konstan yakni 3 menit 58 detik. B. Larutan garam 4 sendok. Didapatkan titik didih larutan garam 4 sendok yakni 98 derajat Celcius dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendidih hingga suhu konstan yakni 4 menit 11 detik. Pembahasan. Pada percobaan ini digunakan zat murni yaitu air dan zat terlarut berupa larutan gula 2 sendok dan 4 sendok dan garam 2 sendok dan 4 sendok. Ketika diukur suhu atau titik didihnya, maka titik didih dari larutan gula dan garam akan lebih besar dari air. Peristiwa ini disebut kenaikan titik didih larutan. Hal ini bisa terjadi karena adanya penambahan zat terlarut berupa gula dan garam dengan konsentrasi berbeda mengakibatkan larutan lebih sulit atau lama untuk mendidih sehingga dibutuhkan suhu yang tinggi untuk mendidihkannya.
Oh iya teman-teman, adanya partikel zat terlarut menghalangi pelarut murni untuk menguap sehingga titik didih zat terlarut akan lebih besar dari pelarut murninya. Oleh karena itu, titik didih air lebih kecil dari titik didih larutan gula dan garam. Hasil percobaan, titik didih air lebih kecil dari titik didih larutan gula 2 sendok. Titik didih larutan gula 2 sendok lebih kecil dari titik didih larutan gula 4 sendok. Titik didih larutan gula 4 sendok lebih kecil dari titik didih larutan garam 2 sendok. Titik didih larutan garam 2 sendok lebih kecil dari titik larutan garam 4 sendok. Titik didih gula 2 sendok lebih kecil daripada titik didih gula 4 sendok. Hal ini dikarenakan konsentrasi dari larutan gula 4 sendok lebih besar daripada konsentrasi larutan gula 2 sendok. Begitu pula dengan larutan garam, di mana titik didih larutan garam 2 sendok lebih kecil daripada titik didih larutan garam 4 sendok. Titik didih garam lebih besar daripada titik didih larutan gula, karena larutan garam merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Konsentrasi zat terlarut juga mempengaruhi titik didih larutan. Semakin besar konsentrasinya, maka titik didih larutan semakin besar. Lalu pertanyaannya, mengapa ya larutan elektrolit titik didihnya lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit? Mengapa semakin besar konsentrasi zat, maka titik didihnya semakin tinggi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan zat elektrolit yang dilarutkan pada air akan mengalami ionisasi, sehingga partikel zat terlarut elektrolit lebih banyak dari non-elektrolit meskipun dengan konsentrasi yang sama. Banyaknya ion yang dihasilkan dari zat elektrolit tergantung pada derajat ionisasinya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa untuk konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki sifat koligatif larutan yang lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit. Konsentrasi yang berbeda akan sebanding dengan besarnya energi yang digunakan untuk mendidihkan larutan tersebut, sehingga semakin besar konsentrasi akan semakin besar pula energi yang digunakan. Dalam hal ini dibuktikan dengan semakin tinggi suhu akhir. Kesimpulan dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa 1. Titik didih dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar titik didih larutan. 2. Titik didih dipengaruhi oleh zat terlarut, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Titik didih larutan elektrolit lebih besar dari titik didih larutan non-elektrolit. Sekian praktikum dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.